Mitra bisnis terungkap penggunaan kredit usaha rakyat atau KUR banyak digunakan bukan untuk pengembangan usaha, tapi untuk konsumtif. Seperti renovasi rumah, beli mobil, dan sejenisnya. Bahkan di satu kasus, hal ini diketahui oleh pihak marketing bank sendiri yang menyatakan masalah penggunaan uang KUR itu persoalan lain. Yang penting peminjam memang memiliki usaha yang jelas. Apa komentar Anda mengenai penggunaan kredit usaha rakyat atau KUR yang menyimpang dari tujuan utamanya? Kita tunggu komentar Anda di 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, saya pikir kalau tipe-tipe produk bank ya, produk perbankan dalam hal pinjaman itu namanya macam-macam, tapi tentu ada kriteria yang sudah disetting eligible untuk apa gitu ya. Eligible misalnya untuk KUR ya, maka dia akan jadi akan bisa meminjam dengan KUR dengan kemudahan bunga dan sebagainya. Bahwa itu digunakan untuk yang lain, selama peminjamnya itu sudah eligible, bank sudah melakukan sikap prudent dan know your customers, itu dia juga udah pahami, maka memang menjadi hak konsumen untuk peminjam untuk menggunakan uang tersebut gitu. Kalau namanya bukan kredit usaha rakyat pun, misalnya pinjaman konglomerasi sekalipun namanya, atau pinjaman korporat, janjinya untuk dijadikan capital expenditure untuk mengembangkan pabrik, membeli lahan. Kalau ternyata digunakan untuk poya-poya main cewek ke Maldives, kan boleh-boleh juga gitu. Selama persyaratannya untuk mendapat pinjaman korporasi itu eligible begitu, dan risknya sudah menjadi risk dari si peminjam. Sehingga banyak juga itu para pengusaha besar yang mengagunkan atau mengkorporatkan perkebunan, tapi ujungnya beli rumah di komplek mewah atau buka perusahaan lain lagi dan sebagainya. Ini bagian daripada keputusan daripada peminjam. Jadi saya pikir tidak ada kerugian dari sisi bank, walaupun memang ada potensi terjadi kredit macet karena harusnya mengembangkan usaha ayam goreng malah beli Innova gitu misalnya ya. Hanya saja pasti bagian perbankan sudah mengakses resiko itu. Terima kasih. Kalau saya menghimbau aja untuk pemerintahnya, tolong pemerintahnya mengaktifkan pemerintahan paling bawah, kelurahan itu gunanya apa, kecamatan itu untuk apa, kabupaten itu domainnya juga untuk apa. Karena rakyat juga terlalu banyak yang digaji. Artinya dari kelurahan itu pun bisa diselesaikan teks amnesti masyarakat yang wajib pajaknya berapa juta orang itu bisa kelihatan. Tapi kucing-kucingan pemerintah pusat sama bawah ini tidak tersentuh sama sekali. Dengan demikian dari dinas sosial kan pun bisa didata nanti berapa banyak kreditur rakyat yang membutuhkan pemodalan atau badan usaha baru yang harus merintis usaha baru, nanti bisa dibantu dari pemerintah pusat, yaitu bank nasionalnya atau koperasinya. Audit BPN-nya masalah teks amnesti juga wajib pajaknya juga punya andil khusus di situ. Saya harap pemerintah lebih pintar dari rakyatnya. Jangan detailnya akademisi, tapi mau dikata bahasa kasar ya, kita bukan bangsa yang kasar, kita bangsa Melayu yang sopan tapi membangun. Opini saya mengenai hal ini sebenarnya penting juga untuk dikontrol oleh pihak bank. Saran saya dari pihak banknya, cara mengkontrolnya adalah pada saat mereka melakukan pengucuran dana, kita dibuatnya rekening bersama pada saat mereka menggelontorkan dananya. Misalkan mereka untuk membelikan dekat dengan pembelian barang dan jasa untuk pengembangan usahanya, itu harus diperjelas. Misalnya ada invoice-nya, ada perjanjian segala macamnya. Cara kontrolnya itu sih menurut saya. Kalau terlepas dari hal tersebut, misalkan marketing melepas tangan seperti yang tadi Bapak bilang, nggak membantu ya, nanti malah membuat kredit macet gitu sih. Kalau jadi bankir itu diajarin 5C, kolateral, karakter, capability, dan lain, ada 2 lagi saya lupa lah. Tapi yang paling jelas tuh sebetulnya kalau saya pernah ke bank tuh dia pernah kasih warning tuh 3C. Jadi cia, cuan,
tahu. Jadi itu warning tuh. Jadi buat marketing bank tuh saya pernah lihat tuh. Jadi pertama diawali siap dulu makan-makan, gimana produknya diluncurin, ya kan? Lalu cuan, pasti dong. Nah kalau udah cuan ya udah, ciao, begitu. Tapi satu hal yang dilupa loh, kadang-kadang begini ya. Itu kan namanya kur ya. Kur kan usahanya kan orang buat dagang, usaha. Ya kalau orang nggak biasa dagang gitu, misalnya di kur buat dagang apa? Dagang seblak gitu kali. Iya. Ya dia pedagang seblak itu dia beli bahan buat hari ini, untung hari ini, makan hari ini. Yang kurang adalah tidak dikasih training, kagak dikasih cara manajemen, cara investasi, cara efisiensi, begitu itu nggak ada gitu loh. Nah, padahal kan udah tahu sendiri kalau tadi penyimpangan itu mah di negara kita tuh peraturan dibuat untuk dilanggar. So kalaupun dibuat aturan, kan masyarakat kita kan kreatif gitu orang Indonesia, ngakalin contoh ya misalnya kan dulu 3 in 1 tahu-tahu ada solusinya, punya joki. Nah kayak begitu, ada kreativitas dari masyarakat kita buat ngakalin gitu. Sekarang dapat kur ya mereka juga bisa ngakalin gitu loh. Jadi nggak heran gitu, sebenarnya ya harusnya ada pengawasan juga jauh sebelum jadi macet. Jadi bukan sekedar pemenuhan target berapa yang disalurkan. Ya kalau udah kejadian ya begitu, namanya penyesalan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Mereka pasti ada agunannya dong, nggak mungkin. Nah, cuma takutnya orang yang survei lapangan agunannya bener nggak? Kan bisa ada udang di balik puyung, hai kan? Kedua mereka kan pasti usaha dong, nggak mungkin uang dipinjam segede ini dong. Ya mungkin mereka beli mobil untuk jadi Grab atau lalamove gitu yang angkut barang kan, atau mereka bangun gedung untuk simpen barang atau bikin kos-kosan atau bikin apa. Orang dagangnya pasti ada resiko, siapapun. Ya cuma kadang-kadang di kita sini kan ada juga salah gunakan untuk yang tidak-tidak. Ya kita itu memang hak dia, soalnya dia kan ada jaminan. Ya kita nggak bisa, kan ada bunganya kan. Yeah. Nah itu hak dia. Cuma kadang-kadang pejabat kita di sini kan ya tahu sendiri kan, ada kong kali kong, mungkin gimana kita nggak tahu deh. Ya mau cerita kita kan seperti negara kita kan negara Pancasila. Banyak juga seperti orang-orang partai besar kan menggunakan kekuasaan untuk mau keuntungan negeri ini kan banyak kan. Iya. Ya saya rasa ini sih persoalan ya istilahnya kece-kece atau istilah ikan teri ya nggak usah direbutin lah, yang lebih gede-gede korupsi kok didiemin. Bener nggak, yang sampai triliun-triliunan mantan-mantan kan nggak usah sebutin lah. Ya istilah bagi-bagi rezeki ke kan Indonesia ya, cengli lah ya nggak cincai-cincai lah bahasa Jawa Pak. Saya komentari begini, itu orang mendapatkan kredit atau mengajukan kredit dan disetujui, pasti sudah bank itu sudah menganalisa ya kan nggak mungkin tanpa dianalisa. Udah yang penting saya kasih gitu, pasti punya usaha gitu. Terus nanti ya usahanya berjalan terus rekening ininya untuk yang digunakan untuk usaha itu kan pasti diperiksa juga. Nah sepanjang itu masih ya mampu nanti untuk pembayaran dari analisa pendapatan di situ kan ada nanti mampu dia membayar, pasti dia disetujui. Nah ini masalahnya kan dia kenapa digunakan salah. Bagi saya nggak masalah itu, sama aja dengan begini. Dia punya usaha, dia modalnya misalnya 700 diambil modalnya sekarang, itu modalnya dia digunakan untuk membangun rumah atau memperbaiki rumah atau membeli mobil, modalnya dia. Nah kan dalam usahanya dia kan agak kekurangan dana, itu jadinya kan gitu kan. Nah, itulah dimasukin dari ini kan sama aja seperti itu. Dapat dari kur tersebut masukin 500 misalnya sana kan 500 juga ininya maksimum kurnya kan, menurut saya nggak masalah. Terus begini lagi, namanya bunga kur itu nggak jauh-jauh beda dengan ini kok, dengan bank swasta lain kok. Sekarang bank lain itu misalnya dia ngasih 6,5% per tahun, kur 6%, bedanya berapa? Menurut saya sih nggak masalah, ya terserah dia menggunakan. Yang penting usahanya berjalan dengan baik, dengan hasil dari usahanya itu mampu menutupi cicilan kur tersebut. Ini kan saya juga tahu dari kutipan dari pernyataan dari Deputi Kemenkop UKM Bapak Julius ya.
Itu yang pertama kali, maka penyataan bahwa penggunaan KUR telah itu menyimpang atau terjadi penyelewengan, ya, menyimpang dari harusnya digunakan untuk kegiatan usaha, akan tetapi meminjam KUR atau kredit usaha rakyat malah digunakan untuk yaitu konsumtif itu yang tadi dibilang penyiar, untuk renovasi rumah misalnya, membeli kendaraan bermotor, membeli HP Android dan lain-lain yang keluar dari untuk pengembangan atau kegiatan usaha. Nah, ini kemungkinan termasuk sudah penyimpangan. Jadi tidak atau kurang efektif, ya, penggunaan KUR yang disimpang-simpangkan, jadi tidak efektif sama sekali mungkin, ya, jadi usahanya tidak berkembang. Dan sebagian lain kan memang uang KUR, apalagi yang sudah minjam sampai ratusan juta, 100, 200, puluhan juta, itu kan jarang yang kembali. Alasannya usahanya udah bangkrut. Gimana nggak bangkrut? Orang dipakainya bukan buat kegiatan usaha, kan seperti itu, buat beli mobil, motor, Android, gitu-gitu, ya. Kemungkinan renovasi rumah. Ya, ini kan namanya penyelewengan, lebih ke menghabiskan uang APBN, ya, uang pajak rakyat sebetulnya itu yang dipakai. Nah, itu gimana, termasuk korupsi atau tidak? Ya, kita sudah tahu sendiri jawabannya, kemungkinan seperti itu. Ya, untuk biasanya kan kalau untuk KUR itu kan ketika kita pengajuan itu kan ada, kita disuruh isi form, ya. Suruh isi form itu biasanya tujuan peminjaman itu untuk apa, terus habis itu berapa besar yang hendak dipinjam, dan juga jaminannya apa. Biasanya kan itu jelas. Kalau misalkan ketentuannya atau ada undang-undangnya bahwa jika penggunaan KUR tidak sesuai dengan ketentuan, ya dibuat aja undang-undang dan ada pasal dan hukumannya. Tapi kan selama ini kan tidak ada. Jadi KUR bebas-bebas aja, misalkan digunakan untuk perluasan usaha. Perluasan usaha kan bidangnya banyak dan gak jelas. Kalau misalkan kita renovasi rumah tujuannya untuk menambah luas bangunan untuk menaruh barang untuk gudang, ya itu kan udah termasuk juga. Kalau misalnya kita untuk beli kendaraan, ternyata tujuan beli kendaraan itu untuk operasional, ngangkut barang dan jasa, kredit usaha rakyat dia, ya itu juga termasuk. Nah, jadi sebenarnya perluasan usaha itu banyak bidangnya. Jadi kalau misalkan memang termasuk renovasi rumah untuk menampung barang dan jasa yang usaha dia, ya saya rasa itu masuk akal juga. Nah, makanya itu undang-undangnya itu agak kurang jelas, pasalnya juga kurang jelas, hukumannya juga tidak ada. Ya fleksibel sih sebenarnya KUR itu. Dan juga kalau KUR itu kan bunganya yang seperti Pak Mapur penelpon sebelumnya bilang tinggi, itu saya rasa enggak. KUR itu bunganya sangat rendah, ya, hanya 0,5% per bulan. Jadi 1 tahun itu hanya 6%. Dan juga saya rasa mau digunakan untuk apa juga sah-sah aja, ya. Atau kalau KUR itu kan biasanya ada jaminan. Kalau misalkan orang KUR itu kan setahu saya pinjaman itu 500 juta ya maksimal, ya. Dan biasanya itu ada jaminan mungkin sertifikat rumah, sertifikat tanah dan lain-lain. Jadi saya rasa bank tidak dirugikan. Karena nanti kalau misalnya si debitur itu gagal bayar, bank itu bisa melelang seperti sertifikat rumahnya, sertifikat tanah, atau apapun yang digadaikan oleh peminjam tersebut. Ini nih, kalau pemerintah ibaratnya mau membantu usaha kecil, itu yang paling fleksibel itu pinjamannya giro. Kalau giro kan ibaratnya kalau usaha itu lagi ada orderan lebih, dia itu ada uang standby di bank. Dia kalau nggak ada orderan itu bunganya kan kita bayar bunganya paling profesi sama bunga 1%. Jadi itu lebih enak. Itu begitu. Kalau sistem giro itu namanya kita pinjam kan mau nggak mau dipakai. Sedang ekonomi sekarang kan nggak jelas. Kadang bagus, besok lampu merah lagi. Kadang hidup, kadang besok sepi lagi. Gitu. Ekonomi lagi nggak menentu. Kalau dikasih KUR, nanti uangnya dipakai buat makan di kafe saat ada tagihan, bisnisnya nggak jalan gitu. Jadi bagusnya kayak zaman SBY gitu loh. Walaupun di bawah 1 miliar itu dikasih giro.
Giro. Jadi mungkin kalau giro yang rugi itu banknya, karena udah dititipin tapi gak dipakai. Tapi usahanya paling gak bangkrut. Saat ada orderan, ada uang cadangan, punya bank. Makasih ya. Itu memang kur itu banyak yang macet. Dan Jokowi sudah tahu pasti itu. Dia diam aja. Karena dia mau cari nama kan. Karena dulu Jokowi yang desak-desak suruh kasih kur semua, sehingga bank-bank itu kan terpaksa ini lepas kur semua, walaupun tidak layak lepas semua. Itu kan supaya Jokowi mau cari nama. Terima kasih. Memang dari pihak lembaga keuangan yang ditunjuk memang harusnya seleksi memilih ya. Kadang-kadang mereka kan ditentukan juga dengan omset. Jadi siapapun yang mau melakukan pinjaman, mereka sebagai orang yang dipilih debitur itu lebih baik mereka ini kasih aja udah. Yang penting udah dapat omset, nilai akreditasi yang memberikan pinjaman dapat poin. Sementara yang mendapatkan pinjaman kadang-kadang kan tergantung orangnya ya, sejauh mana integritas dia untuk menggunakan dana tersebut gitu loh. Kalau dia gunakannya dengan integritas yang baik, dengan kejujuran yang baik, digunakan alokasinya untuk pengembangan usaha. Tapi kalau orang yang nggak biasa megang uang, ya dia bisa gunakan untuk pembelian mobil, seperti tadi dijelaskan, pembelian rumah, atau pembelian hal-hal yang kadang-kadang mereka tidak pikirkan. Pada saat beli mobil sekarang, waktu mau dijual itu akan turun dalam kondisi baru ataupun bekas gitu loh. Ini kan jadi permasalahan juga kalau ada kredit macet, ya itulah penyebabnya. Jadi memang susah untuk melakukan determinasi secara komprehensif terhadap orang yang melakukan pinjaman itu tidak mudah ya. Mungkin bulan pertama, kedua, ketiga jalan, tapi masuk bulan-bulan seterusnya atau 1 tahun pertama itu udah mulai ngadat, apalagi kondisi perekonomian yang kurang baik tuh. Karena kita tahu kan perekonomian kita tidak sedang baik-baik saja gitu loh. Saya kira demikian. Saya setuju dengan pendapat Pak sebelumnya ya. Kan tujuannya supaya nggak ada kredit macet kan. Tujuan utamanya itu ya. Iya. Kenapa nggak dibikin kayak asuransi gitu Bu ya? Misalnya kayak kita leasing mobil, terus diasuransikan. Jadi kalau yang kredit mobil itu tiba-tiba ada kecelakaan, meninggal, atau sesuatu yang nggak bisa bayar kredit mobil itu, maka diambil alih sama asuransi gitu. Jadi nggak bebanin, nggak ngerugiin pihak showroom mobil, tapi juga nggak bebanin ke pihak keluarganya yang kredit mobil. Nah masalah ini juga sama Bu, kalau menurut saya seperti itu aja. Karena gini Bu ya, kalau misalnya kita katanya untuk usaha ya, tiba-tiba usahanya ada suatu sebab misalnya pandemi kayak COVID ya, atau bencana-bencana alam atau apa dah yang kita nggak tahu ya. Terus usahanya bangkrut gitu ya, kan sama juga, nggak bisa balikin itu duit ya. Kan tujuannya bank itu kasih pinjam itu supaya dia dapat bunga dan dapat kembalian uangnya kan. Nah kalau untuk mencegah kredit macet sih, menurut saya pakai kerjasama sama asuransi aja gitu Bu ya. Jadi jika suatu waktu ada kredit macet, jadi diambil alih sama asuransi. Jadi kan nggak ada yang rugi, bank nggak rugi, terus yang keluarganya yang minjem juga nggak masalah apa-apa. Karena gini Bu ya, kasihan juga ya kan Indonesia yang masih banyak yang miskin ya menurut saya ya. Daripada mereka kena pinjol sampai loncat apa-apa terus yang saya lihat di TV, kasihan juga ya. Ya mendingan dibantulah sama bank-bank pemerintah supaya mereka juga nggak menderita. Itu aja Bu, makasih. Ya saya rasa KUR itu kan sebenarnya kan kredit usaha rakyat ya, yang dimana itu programnya pemerintah dan penyalurannya itu pun oleh bank-bank pemerintah kalau nggak salah ya, kayak BNI, BRI kayak gitu. Tapi saya ingin mencermati salah satu desainnya dulu nih. Ini dari kita mengajukan kredit usaha rakyat ini sendiri aja, kita diberikan pinjaman dengan bunga yang sedemikian tinggi. Itu menurut saya udah problem besar sebenarnya. Negara ingin memajukan rakyatnya dengan usaha, dengan wira swasta. Tapi di mana negara juga memberikan bunga yang cukup tinggi. Ya ini saya bisa bicara begini karena memang saya sendiri memang pelakunya gitu. Memang ya. Jadi di awal tahun kemarin memang saya baru pinjam 500 juta melalui salah satu bank pemerintah. Dan kita bayar selama 5 tahun itu tuh bunganya tuh lumayan sangat tinggi, sangat luar biasa tinggi gitu. Itu pertama. Yang kedua itu kembali lagi ke personalnya si peminjam ini.
Ya, apalagi memang negara kita, mayoritas orang-orang kita ini, ya kita susah bicara lah ya. Iya. Nggak punya skill apa-apa, nggak punya pengalaman apa-apa, langsung terjun begitu saja. Terus akhirnya nanti nggak bisa bayar, lari dari tanggung jawab. Itu satu. Yang kedua itu memang dasar-dasar niatnya memang sudah buruk. Ya sengaja mengajukan, tapi nanti dia tidak mau bayar, ya itu sudah banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu sih. Ya jadi kredit usaha rakyat ini hanya namanya aja, tapi masalah penyalurannya ini menurut saya nggak jelas sekali. Yang penting rakyat datang ke bank, bawa jaminan, sertifikat rumah dan lain-lain, udah dikasih pinjam. Masalah nanti mau bayar tidak bisa bayar, ya apakah nanti rumahnya, suratnya, apakah tanahnya disegel, disita, ya itu nanti udah perkara nomor 2, nomor 3. Sekian Mbak, itu saja, terima kasih. Ya, kalau masalah perkreditan memang ujung-ujungnya memang bunga. Nah, saya pun melakukan itu gitu. Cuma masalahnya kalau tadi konteksnya ada yang mengungkap, menurut Pak Serem, siapa yang mengungkap tadi nggak disebutin tuh. Ya kan, ada penyimpangan buat renovasi rumah atau beli mobil. Ya, kalau usaha yang makin berkembang itu otomatis dalam satu organisasi ataupun aktivitas bisnis. Ya kalau beli mobil, kalau mobilnya mobil buat pick up, buat bawa barang itu bukannya konsumtif ya menurut saya, itu memang untuk menunjang omset gitu loh, untuk menunjang penjualan. Kalau untuk perbaikan rumah ya, kalau memang untuk menyetok barang, garasi jadi gudang, itu memang wajib. Masa mesti beli tanah baru atau lokasi baru gitu loh. Kan itu terlalu datar menurut saya gitu loh, untuk gitu loh. Jadi itu bukan penyimpangan menurut saya gitu loh. Meskipun ada pemakaian personal ya, prive dalam bahasa pembukuannya itu di organisasi bisnis sederhana itu pun masih dalam batas yang wajar, kecuali perbandingannya semakin complicated ataupun tinggi gitu loh. Nah, masalah bank dari pihak penyelenggara kreditur ini, dari Bank BRI ataupun BUMN biasanya memang yang memberikan kur ini, itu fine saja sepanjang memang ada tanggung jawab yang terkontribusi gitu, yang dilaksanakan oleh debitur. Dan masalah pinjaman itu dari pihak kreditur bahkan mendambakan adanya satu top up baru, penambahan di mana ada satu peningkatan dari usaha, itu udah wajar gitu loh. Bahkan kalau usaha kayak catering, saya akui itu bank itu lebih berani dengan satu kepastian kontrak dari penyelenggara wedding di gedung-gedung itu, bahkan dia berani top up melebihi 25% sampai 30% gitu loh. Jadi ini fine gitu, nggak nyimpang ya. Yang itu adalah komen yang nggak dalam konteks opini. Makasih. Saya pikir sih susah ya untuk dimonitor ya, dipantau gitu. Tapi yang jelas kalau kredit BRI ini itu sekitar 50 juta. Jadi kayaknya sih agak minum ya untuk pembangunan rumah. Itu kan UMKM yang dikasih. Atau kalau yang kredit yang lain nggak tahu saya. Tapi yang saya alami itu maksimal 50 juta. Nggak lebih. Jadi saya agak susah juga. Banyak penyimpangan yang memang begitulah. Susahnya kita nggak bisa tegak lurus, nggak bisa. Susah. Ini ada begini gitu, nggak bisa. Yang jelas, yang penting orang itu bayar kreditnya, itu aja. Ya, makasih. Kita melihatnya data ini ecel yang kayak gitu, Mbak. Mana yang pinjam negara itu, uangnya itu kemana, laporan rakyatnya ada tidak. Jangan yang ecek-ecek diurusin. Pinjaman uang negara ini bagaimana, peruntukannya gimana, yang KBTL apa itu diaudit tidak, rakyat tahu tidak uangnya dapat berapa, misalnya dapat 100 juta disalurkan nggak, atau disalurkan cuma 100 rupiah. Nah kembali lagi kita bilang yang ecek-ecek nggak terusin. Pinjaman negara kita ini sampai sekarang utang kita banyak ini, bagaimana pengembalian kita ini. Kasihan yang ecek-ecek diusut, tapi yang pinjaman uang negara ini rakyat tidak tahu sama sekali.
Untuk apa yang diterima untuk dipinjam-pinjam itu? Yang tahunya rakyat hanya utang-utang ya. Tidak ada keuntungan buat rakyatnya itu. Begitu saja, makasih. Hal seperti ini nggak usah diurus-urusin lah. Masih banyak hal yang harus sudah dibenahi. Toh yang peminjam KUR itu juga nggak tangan kosong, dia ada jaminan, baik itu BPKB, Beratana, kecuali itu tanpa jaminan. Nah baru itu perlu harus dipertanyakan pertanggungjawabannya. Nasabahnya nggak mungkin lah, kalau misalkan kecuali nggak bayar, nah baru itu harus diusut. Gak ada jaminan, ini waduh ini anggota oknum banknya kurang kerjaan kayaknya. Ya paling terima kasih. Ya menurut saya ya, saya tidak mengerti itu programnya dari kementerian apa gitu loh. Apakah perlu diberikan KUR itu atau enggak? Terlepas dari penggunaannya, namanya sudah dikreditkan ya. Yang penting dia mampu bayar ya sudah menurut saya. Cuman yang perlu ini lain kali kementerian atau bagian yang memberikan itu program itu dilihat dulu perlu apa enggak. Yang lebih perlu itu yang BLT itu loh, untuk apa yang rakyat miskin itu loh. Mereka masih banyak kena efeknya ini apa bulan tahun depan gaji naik juga masih banyak yang miskin. Kasihkan aja beras-beras gitu loh, atau apa itu apa untuk bahan makan sembako gitu. Jangan yang kur itu kalau ada orang sudah usaha dilihat dulu betul-betul dipakai enggak. Kalau sudah enggak perlu kur ya enggak usah. Harusnya lebih pinter lah ya kalau buat program itu dari kementeriannya ya, menurut saya yang harus lebih pinter survei lain kali ya untuk selanjutnya. Terima kasih. Kalau menurut saya itu penggunaan kredit yang enggak sesuai mestinya ditindak dari awal ya. Artinya harus ada observasi kan. Ketika ada penilaian kredit itu kan ada analisis kredit 5C, terus kedua diobservasi benar nggak sih usahanya, lalu proses pembayarannya gimana gitu. Jangan sampai itu menjadi kredit macet, karena kadang-kadang itu ada kerjasama ya antara konsumen dan pihak marketing gitu, sehingga ya tadi terjadi penyalahgunaan kredit. Nah untuk itu ketika menjadi observasi tadi itu bisa menjadi target preventif ya, untuk agar kredit usaha itu bisa terdeteksi lebih awal apakah digunakan sesuai atau tidak gitu. Itu pasti ada permainan tuh antara marketing dengan yang pinjam, itu udah pasti deh. Kalau mau betul-betul diaudit pasti ketemu. Coba kalau dulu saya audit pasti ketemu. Tapi ya negeri Konoha ya begitu. Itu KUR untuk mencari nama, untuk presidennya kasih KUR mencari nama. Terus banknya juga dapat duit kan, kong kali kong. Terima kasih. Ini berawal dari Menkyu yang menyatakan akan menghapus 22 triliun kredit tersebut, di mana itu semua pada Himbara, yang tersangkut di Himbara. Nah, hal tersebut akibat dari menteri yang satu itu UMKM mengusulkan kalau ini banyak yang macet bla bla bla, dan diperbolehkan untuk dihapus minimal kemacetan dan minimal yang paling gede kredit macetnya 500 juta. Katanya sedikit 500 itu, kata menterinya, soalnya nggak ikut punya duit. Terus ditambah lagi menterinya ngomong gini, kalau nanti mereka nggak bayar kan di blacklist walaupun sudah dihapuskan, jadi kan nggak bisa pinjam lagi. Emang nggak bisa kalau pakai KTP orang lain lagi. Yang kedua, dan ini Menteri Sri Mulyani juga lagi bicara dengan Menteri Erlangga Hartarto. Artinya ini nanti dihapuskan
yang dihapuskan itu nggak tahu ya sesudah diaudit atau sebelum diaudit. Karena saya yakin kalau itu diaudit, banyak itu kredit-kredit yang tidak benar. Kenapa? Karena yang lalu kan udah pernah kredit koperasi itu diberikan kepada mereka-mereka, ternyata kreditnya semua fiktif. Dan itu juga bank himbara. Nah, hal-hal seperti ini, jadi sebenarnya Indonesia kayaknya sih tahun 2045 sulit deh untuk maju kalau masih berkutat-kutat pada nggak ada satu jengkal tanah tidak dikorupsi, atau nggak ada satu jengkal daerah pun yang nggak terlibat korupsi. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, semuanya sami mawon. 22 triliun dianggap hal kecil. Saya nggak tahu Sri Mulyani lagi mabuk atau gimana ya. Terus menterinya itu juga habis mengatakan peraturan online nggak boleh bla bla bla. Sekarang lagi penghapusan kredit. Saya nggak tahu kreditnya yang diberikan itu apa benar. Nah, terus kalau misalnya ada bank yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting dia punya usaha. Jadi artinya kalau nanti kredit macet, nggak apa-apa lah, kamu nggak usah bayar. Nanti bayarnya ke saya aja separuh. Makasih. Ya, terima kasih. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustian.